Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengantar ilmu hukum kita, ya sudah beberapa kali ya kita nggak jumpa ya, karena ada beberapa kendala dari Ibu minggu lalu dan harusnya Kamis ini, tapi kita ganti. Jadi hari ini kita buat 2 kali link Zoom ya, jam 4 dan juga jam setengah 5 nanti ya. Untuk jam 4 ini Ibu akan bahas tentang perbuatan melawan hukum ya. Jadi materi kita untuk hari ini adalah perbuatan melawan hukum, dan untuk di Zoom setengah 5 nanti ya itu Ibu akan ada bagikan tugas buat kalian ya, tugas presentasi kelompok ya. Jadi kan tugas pribadi waktu itu udah dibuat ya. Nah sekarang nanti di Zoom setengah 5 Ibu mau buat tugas kelompok. Jadi tugas kelompoknya nanti akan Ibu jelaskan ya. Oke, untuk hari ini yang jam setengah 5 ya. Untuk yang jam setengah 5 ini Ibu nampak ya? Wajah Ibu nampak ya? Nampak, Bu. Jelas, Bu. Ya. Untuk perbuatan melawan hukum ya. Ini ada di dalam aspek hukum perdata ya. Jadi perbuatan melawan hukum itu dia masuk di dalam konteks hukum perdata ya. Nah, perbuatan melawan hukum ini ada di dalam pasal 1365 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Bargeliswetboek. Dia diatur di dalam buku ketiga BW ya pada pasal 1365 yang bunyinya itu adalah tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Jadi isinya itu tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Ya, jadi ini pada pasal 1365 dalam konteks perbuatan melawan hukum ini dia berkaitan tentang perikatan-perikatan ya, artinya dia ranahnya ranah private ya. Nah, perbuatan melawan hukum itu ya dia diperlukan ada 4 syaratnya ya. Yang pertama itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Yang kedua bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Yang ketiga bertentangan dengan kesusilaan, dan yang keempat bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Nah, jadi di dalam dunia ilmu hukum, ya, sebenarnya pasal 1365 ini, pasal perbuatan melawan hukum ini, dia sering disebut ya dengan pasal yang kurang mengenakan ya, artinya pasal keranjang sampah. Ya, kenapa dibilang keranjang sampah? Karena banyak memang perbuatan-perbuatan itu yang tidak menyenangkan, perbuatan yang melawan hukum. Ya. Misalnya kita masuk ke dalam halaman orang lain tanpa izin, atau ada anjing tetangga yang menggonggong, ya, mengakibatkan keributan di satu kompleks. Nah, itu juga bisa dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Ya. Jadi hal-hal yang tidak menyenangkan, ya, hal-hal yang merasa kita itu tidak enak, itu bisa masuk dalam pasal 1365 ini. Makanya dia sering disebut dengan pasal keranjang sampah. Ya. Artinya semua bisa masuk, memenuhi unsur. Makanya memang pasal ini kurang ditelaah, tetapi tetap Ibu ajarkan. Kenapa? Karena memang perlu kalian tahu ada kata-kata perbuatan melawan hukum di dalam BW itu, dalam hukum perdata kita, yang mana
banyak beberapa kejadian di tengah-tengah masyarakat tuh bisa dikenakan pasal 1365 ini, ya. Pasal yang sering dikatakan sebagai pasal keranjang sampah, ya. Tetapi tetaplah nggak semuanya itu bisa kita laporkan, ya kan? Misalnya ada orang atau ada hewan atau misalnya ayam masuk ke pekarangan kita gitu ya. Ternyata dia mengotori teras rumah, itu juga perbuatan yang tidak menyenangkan. Itu bisa masuk sebenarnya dalam pasal 1365 ini, melanggar hukum. Tetapi kan nggak mungkin kita laporkan itu ke polisi, ya kan? Atau nggak mungkin itu kita tuntut secara perdata, walaupun itu boleh, ya. Di dalam pasal 1365 boleh kita menuntut segala sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita, tetapi secara sosiologis itu dimaafkan saja, gitu ya. Makanya ini sering dikatakan dengan pasal keranjang sampah. Ya. Nah, kemudian di dalam konteks hukum pidana, ya itu kan hukum perdata ya tentang perikatan-perikatan, ada nggak gitu pasal seperti pasal perbuatan melawan hukum ini? Ya. Ada gitu dalam hukum pidana, ya. Dalam hukum pidana itu dia dikatakan dengan perbuatan melawan hukum, ya. Kalau tadi perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan melawan hukum maksud Ibu, di dalam hukum pidana itu dia dibedakan menjadi formil dan material. Kalau dia perbuatan melawan hukum yang formil itu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukum oleh undang-undang. Nah, kalau dia perbuatan melawan hukum secara material, maka sesuatu perbuatan yang mungkin walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, melainkan juga asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum kita. Ya. Jadi perbuatan melawan hukum di dalam hukum pidana juga ada, ya. Tetapi dia tidak spesifik di dalam KUHP kita. Saja dianggap perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang dilarang atau yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Jadi kalau tadi perdata di ranah private, misalnya yang 4 syarat tadi ya, bertentangan dengan kewajiban hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan, ya. Nah, kalau di dalam ranah pidana, perbuatan melawan hukum itu dianggap sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Atau secara materialnya itu dia adalah tetap ya, perbuatan itu yang dia dilarang dan diancam dengan hukum dan undang-undang, seperti itu ya. Jadi perbedaannya mungkin kalau dia pasal 1365 BW ini lebih kepada private-nya ya, dari kewajiban, hak subjektif orang ya, kepatutan di dalam lingkungan bersosialisasi. Nah, kalau dia ranah pidana dia hukum publik ya, maka dia lebih kepada perbuatan yang dilarang itu adalah perbuatan yang diancam di dalam undang-undang. Bentar ya. Ya. Ya, oh lah supaya kita mau. Ya, sakit perut itu ya. Jangan curok gitu. Nanti Abang Pigi orangnya datang. Orangnya dari tadi maunya. Ya. Nah, ini buktinya. Dari tadi kenapa? Kan selesai. Mau ngapain? Nanti karena bersih-bersihkan dulu. Ya dilap pakai kan bajunya yang bagus. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Nah, kemudian menurut Andi Hamzah ya, di dalam buku pengantar hukum pidana Indonesia ya, berpendapat bahwa melawan hukum yang tercantum dalam rumusan delik yang menjadi bagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu terdapat di dalam pasal 372 KUHP ya.
Sedangkan melawan hukum sebagai unsur yang tidak disebut di dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana itu terdapat pada pasal 351. Jadi coba kalian cek apa itu pasal 372 dan apa itu pasal 351. Boleh buka KUHP-nya ya. Jadi kalau untuk pasal 372 itu adalah pasal melawan hukum yang dia itu secara khusus. Kemudian untuk pasal 351 itu adalah pasal melawan hukum secara umum. Itu yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian di dalam Undang-Undang Tipikor ya, tindak pidana korupsi ya, itu juga ada dijelaskan tentang perbuatan melawan hukum, yaitu ada pada pasal 2 dan pasal 3 ya, Undang-Undang Tipikor. Dalam pasal 2 itu terdapat unsur melawan hukum, sedangkan pasal 3-nya itu tidak dicantumkan unsur melawan hukum, tetapi dia tetap kategorinya itu adalah perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan ya. Jadi coba kalian cek pada pasal 2 dan pasal 3 di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ya. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal 2 dan 3 korupsi tadi ya, ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material. Yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Jadi walaupun mungkin secara pasal ya atau secara redaksi tidak termaktub ya tentang perbuatan yang melawan hukum ini, tetapi dia bila dianggap tercela, kemudian juga tidak memiliki rasa keadilan, serta tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan sosial masyarakat, maka dia termasuk dalam perbuatan yang dapat dipidana. Jadi itu ya sekilas tentang perbuatan melawan hukum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Kalau dalam pasal 1365 BW tadi perbuatan melawan hukumnya itu lebih kepada private ya. Lebih kepada hal-hal perikatan-perikatan ya. Nah, kalau dia dalam ranah pidana itu lebih terhadap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Jadi itulah perbuatan melawan hukum ya. Tapi sekali lagi Ibu sampaikan, pasal 1365 BW itu memang banyak sekali, luas ya, terlalu luas kalau Ibu, memang terlalu luas cakupannya atau pengertiannya. Perbuatan melawan hukum itu terlalu luas, makanya dia dibatasi dengan hal-hal yang berkaitan dengan private saja ya. Dan juga bila memang kejadian atau hal-hal tersebut yang merupakan keadaan yang tidak mengenakan tersebut bisa dimaafkan atau bisa diselesaikan secara damai atau bisa juga dimusyawarahkan, maka lebih baik diselesaikan secara non penal atau di luar daripada proses hukum ya. Mungkin itu ya. Baik, Ibu buka kesempatan untuk tanya jawab ya tentang perbuatan melawan hukum ini ya. Jadi Ibu kasih materi ya 20 menit udah ya, Ibu lihat waktu. Lebihnya Ibu kembalikan kepada kalian untuk bertanya. Silakan. Jika ada yang ingin berkomentar atau ingin bertanya, Ibu berikan kesempatan untuk bertanya dan memberikan komentar. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan atau dikomentari tentang perbuatan melawan hukum ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Kalau ada teman kita yang meludah gitu di sekitar kita, itu termasuk ke pasal
pasal itu, Bu. Gimana? Kalau ada teman kita yang meludah gitu di sekitar kita, itu bisa masuk ke pasal yang Ibu bilang tadi. Ya sebenarnya meludahnya itu apa gitu, sengajakah atau bagaimana? Kalau Oh, dia sengaja misalnya kan meludahin kita ya, sewajah kita karena bertengkar, berselisih pendapat, dia meludahin wajah kita ya bisa masuk pasal 1365 itu. Perbuatan melawan hukum itu karena dia sudah melanggar hak dan kewajiban ya. Artinya tidak boleh itu udah melanggar kesusila apa norma kesusilaan ya. Kesusilaan apa? Norma-norma apalah kepatutan ya. Jadi kalau ada orang yang meludahin wajah kita pakai pasal 1365 itu bisa gitu. Ya. Boleh, tetapi kan seperti yang Ibu katakan tadi, ini kan pasal keranjang sampah ya. Semuanya bisa masuk gitu. Jadi bila bisa diselesaikan secara damai, bisa kita maafkan, ya tidak jadi masalah gitu. Maafkan saja atau ya kalau memang kita merasa tidak terima tidak ya boleh dilaporkan seperti itu. Gitu ya Oh, Samuel ya. oke Bu, terima kasih Bu. Ya. Silakan ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, silakan. nama saya Rolf Fahmi Bu dari kelas Ilmu Hukum Reguler 1D. Saya ingin menanyakan Bu, bagaimana jika kita mengetahui Bu, contohnya ada orang yang ingin menyantet kita gitu kan Bu. Kemudian kita mengetahui Bu, seperti bukti-buktinya kayak ada paku dari dalam tubuh, kayak dia melakukan ritual lah gitu Bu, yang kayak kita tahu kan Bu. Cuman kalau menurut hukum kan Bu, kayak alam-alam gaib itu kan tidak dipercaya sekali gitu kan Bu. Apakah itu bisa kita bilang seperti perlawanan hukum nggak Bu? Melawan hukum. Terima kasih Bu. Baik, untuk apa ya, santet mungkin ya, itu ya kategorinya ya. Mistis-mistis santet. Jadi memang di dalam RUU KUHP kita, rancangan undang-undang kita hukum pidana kita, juga perdebatan tentang santet ini juga masih terjadi apa ya, belum menemukan titik temu gitu. Apakah yang namanya santet atau mistis-mistis ini bisa dibuktikan seperti itu? Karena dia kan masuknya kan kepada goib ya, nggak nyata. Gitu. Jadi pertanyaan tadi bisa nggak Bu dituntut? Sebenarnya kalau dari aturan hukum kita belum bisa dituntut gitu, karena nggak ada aturannya. Ya. Kecuali nanti kalau RUU KUHP kita disahkan, ya, dan memang ada pasal santet itu dapat dipidanakan, baru bisa dituntut. Ya, kalau untuk saat ini, untuk kasus-kasus mistis, santet, dan hal-hal yang goib itu belum bisa dituntut karena memang belum ada payung hukumnya, dan juga memang pembuktiannya juga sulit, ya pembuktiannya juga sulit karena dia tidak apa namanya, dia tidak secara keilmuan seperti itu, artinya tidak secara sainsitis ya, jadi tidak ilmiah gitu. Jadi buktinya sulit. Jadi untuk santet dan mistis belum bisa dituntut untuk saat ini. Itu mungkin ya, Raul ya. Oke. Terima kasih Bu ya. Ya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, silakan. Yang lain. Ibu kasih satu penanya lagi, silakan. Tentang perbuatan melawan hukum ya. Pasal 1365 BW dan ada di pasal 371 ya. KUH pidana dan pasal berapa? 35 sekian gitu ya. Oke, ada lagi tidak ada yang mau ditanyakan? Pas semuanya? Baik, karena tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ya mungkin untuk materi perbuatan melawan hukum, ya Ibu akhirin sampai di sini dulu, ya. Kita masuk pada sesi kedua setelah ini ya. Mungkin 5 menit lah, 5 menit setelah nanti Ibu akhiri Zoom kita ini, ya. Nanti Ibu akan kasih link Zoom baru dan kita akan masuk pada pembahasan materi tugas ya. Ibu akan kasih tugas kelompok.
Jadi tugas kelompok itu nanti akan Ibu jelaskan pada Zoom kita yang selanjutnya. Oke, Ibu akhirin dulu ya perkuliahan kita. Sampai jumpa sebentar lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.